Enggak. Halo teman-teman. Kami dari kelompok Keperilakuan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Pasya Hermawan dengan NPM 2313052007. Saya Sita Atlia dengan NPM 2313052073. Saya Erin Rahmawati dengan NPM 2313052009. Saya Aulia Ramanda Irawan dengan NPM 2313052067. Sekian perkenalan dari kami. Silahkan menyaksikan video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sita Atlia. Sebelumnya saya mau kamu untuk memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Halo Sita, perkenalkan nama saya Tiara. Oh, kamu Tiara. Hai Tiara. Gimana kabar kamu? Terus tadi sebelum kesini kamu dari mana? Atau dari rumah, dari main, atau gimana? Aku dari rumah teman aku. Kabar aku kurang baik Sita. Wah, kenapa tuh kurang baik? Belakangan ini aku merasa minder. Aku gak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, juga gak bisa berbicara di depan umum. Oh, kamu merasakan perasaan minder. Memang sih, perasaan minder itu biasanya sangat-sangat menghambat. Kamu pernah kayak mencoba sesuatu yang bisa mengatasi perasaan itu nggak biasanya? Saya biasanya coba bisa menghindar, tapi itu malah bikin saya semakin takut. Menghindar ya. Menghindar itu sebenarnya membuat nyaman, tetapi dia malah makin masalahnya makin jauh gitu, jadi kayak mempersulit gitu. Oke deh, nanti kita bakal coba pendekatan lain, yaitu pendekatan RBT, yang dimana dia bakal fokus untuk mempengaruhi perasaan dan perilaku. Oke, mari kita gali lebih dalam tentang perasaan minder ya. Bisa ceritakan kapan terakhir kali kamu merasakan perasaan minder itu? Biasanya itu saat saya harus bicara di depan banyak orang. Contohnya itu kalau lagi presentasi di kampus, merasa nggak percaya diri, takut salah, terus khawatir banget kalau orang itu punya pandangan buruk ke saya. Terus perasaan minder itu pernah muncul di situasi lain nggak selain itu? Kadang-kadang itu saat saya berada di lingkungan baru, kelompok baru, itu harus berinteraksi. Saya menganggap orang lain itu lebih pintar daripada saya. Jadi perasaan minder itu muncul ketika kamu sedang melakukan interaksi sosial gitu ya? Iya. Oke, jadi dalam RBT kita menggunakan model ABCD untuk memahami masalah. Yang A adalah peristiwa atau situasi, yang B itu adalah keyakinan atau pikiran Anda tentang situasi itu. Lalu yang C itu adalah konsekuensi emosional yang muncul, dan yang D itu adalah tantangan terhadap keyakinan mereka, kayak terhadap keyakinan kamu gitulah. Oke, mari kita coba terapkan kepada situasi kamu ya. Misalnya nih, kamu berada di peristiwa atau situasi yang dimana kamu harus berbicara di depan umum. Apa yang biasanya kamu pikirkan, kayak keyakinan atau pikiran kamu tuh berpikir tentang itu apa? Saya pasti berpikir kalau saya itu bakalan gagal dan orang-orang itu bakal nilai saya itu buruk. Terus bagaimana perasaan emosional yang muncul di diri kamu? Kali pertama itu saya cemas, terus takut, juga saya merasa minder. Terus pikiran itu mempengaruhi cara bicara kamu gitu nggak? Iya, jadi saya merasa gugup, suara saya itu bergetar. Kadang juga saya jadi lupa apa yang bakal saya katakan. Oke, mari kita sekarang tentang keyakinan dan pikiran kamu itu. Apakah benar kamu pasti akan gagal, atau malah pikiran itu bakal mendukung
kadang juga aku bisa ngelakuin itu dengan baik, tapi merasa takut. Jadi perasaan kamu yang merasa bahwa bakal gagal itu tidak sepenuhnya benar ya? Iya. Apakah kamu pernah mendapat pujian atau umpan balik positif gitu? Pernah, beberapa rekan saya itu bilang kalau saya itu cukup baik, tapi saya itu sulit untuk percaya diri saya sendiri. Itu wajar ya. Kadang kita lebih fokus pada kekurangan daripada keberhasilan. Bagaimana kalau kita lihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih seimbang? Oke, bagaimana jika kita mengganti pikiran kamu yang itu menjadi pikiran yang lebih rasional? Seperti kayak saya mungkin merasa takut, tapi saya mau belajar untuk bisa. Bagaimana perasaan kamu setelah berbicara seperti itu nantinya? Saya merasa lebih tenang, juga sedikit percaya diri. Oke, bagus. Apakah kamu bisa mencoba atau memikirkan kayak perasaan rasional yang lainnya? Mungkin seperti ini, nggak apa-apa kalau saya nggak sempurna, yang penting saya udah berusaha. Bagus-bagus itu pikirannya. Jadi pikiran seperti itu akan bisa mengurangi tekanan yang kamu rasakan nantinya. Oke, mari kita coba memulai singkat ya simulasinya. Bayangkan jika kamu sedang berdiri di depan untuk presentasi kelompok, lalu kamu mulai merasa cemas. Apa yang akan kamu pikirkan? Saya berusaha mengingat kalau saya sudah berusaha dan nggak perlu sempurna. Juga saya bakal tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri saya. Oke, jadi latihan seperti ini akan membantu kamu membangun kebiasaan baru yang lebih sehat dari sebelumnya. Oke, selain kita belajar untuk mengubah pikiran, kita juga akan belajar teknik relaksi untuk membantu mengurangi kecemasan. Oke, mari kita coba latihan pernafasan dalam bersama-sama. Oke, jadi duduk dengan nyaman. Lalu nanti saya mulai untuk berbicara, tarik nafas dalam-dalam. Nanti saya hitung sampai ke 4, lalu hembuskan lewat mulut sampai hitungan ke 6. Oke, mari kita coba. Tarik nafas dalam-dalam sampai hitungan 1, 2, 3, 4. Lalu hembuskan sampai hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan kegiatan tadi? Saya menjadi lebih rileks, juga lebih tenang. Rasanya seperti beban di dada itu sedikit berkurang. Oke, jadi teknik ini bisa kamu lakukan di saat kamu merasa cemas atau di saat perasaan minder kamu tuh muncul. Oke, selanjutnya kita akan latihan menghadapi situasi sulit dengan cara yang lebih sehat. Misalnya kamu harus berbicara di depan banyak orang, lalu kamu harus mengingat kayak pikiran rasional yang telah kamu buat supaya kamu tidak merasa minder atau cemas di saat kamu berbicara di depan banyak orang. Oke, saya juga akan membantu kamu untuk menyusun pikiran rasional dan pikiran irasional yang akan kamu hadapi. Misalnya kayak gini, jadi nanti pikiran irasional itu seperti kamu akan berpikir kayak saya harus sempurna, kalau tidak saya gagal. Nah, sementara pikiran rasionalnya yaitu adalah saya manusia biasa, wajar jika tidak sempurna. Yang penting saya belajar dari pengalaman. Anil, saya mengerti. Saya rasa daftar itu akan membantu saya. Oke. Untuk tugas kamu di rumah, saya ingin kamu mencatat situasi yang membuat kamu minder, kayak pikiran yang muncul dan bagaimana kamu bisa menggantinya dengan pikiran yang rasional atau pikiran yang lebih sehat gitu. Juga coba praktikkan teknik pernapasan yang sudah kita pelajari tadi ya. Baik Sita, saya bakal coba lakuin dan mencatatnya ya.
Oke, mari nanti kita bahas hasilnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih ya atas keterbukaan dan kerjasama kita hari ini, Tiara. Saya yakin dengan latihan dan kesabaran, kamu bisa mengatasi perasaan minder yang kamu rasakan. Ingat, jangan ragu untuk menghubungi saya jika kamu ingin ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan kepada saya. Oke Sita, terima kasih banyak ya. Saya sekarang menjadi lebih optimis. Sama-sama, sampai jumpa di sesi selanjutnya ya Tiara. Sekian video yang bisa kami tampilkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menginspirasi.